wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Maulida Naziah dengan NIM 24080860113. Pada tugas praktikum kali ini, saya akan menjelaskan tentang jaringan pengangkut, yaitu silem dan phloem. Pada kali ini, saya menggunakan jaringan pengangkut pada akar jagung atau zeamys. Di dalam akar jagung atau zeamys terdapat beberapa jaringan, yaitu epidermis, cortex, endodermis, pericycle, pit, silem, dan phloem. Tetapi kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang jaringan pengangkut, yaitu silem dan phloem. Kurang lebihnya seperti ini gambarnya. Apa sih fungsi akar jagung? Akar jagung memiliki peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Akar berfungsi sebagai penopang, penyerap air dan nutrisi, penyimpanan cadangan makanan, dan indikator toleransi aluminium. Perkembangan akar jagung dapat dijadikan indikator toleransi dari tanaman terhadap cekaman aluminium. Tadi kan salah satu jaringan pada akar jagung yaitu ada epidermis. Nah, epidermis itu berfungsi untuk apa sih? Epidermis pada akar jagung memiliki fungsi utama yaitu sebagai lapisan pelindung dan penyerapan. Pada lapisan pelindung, dia itu berfungsi untuk menghalang fisik yang melindungi jaringan internal akar dari kerusakan mekanis, patogen, dan perubahan lingkungan yang ekstrim. Sedangkan pada penyerapan, epidermis akar jagung memiliki modifikasi khusus berupa rambut akar. Rambut akar ini meningkatkan luas permukaan akar, sehingga meningkatkan efisiensi penyerapan air dan nutrisi dari tanah. Nah, struktur pada epidermis itu ada rambut akar, sel-sel epidermis, dan kutikula. Dan mereka itu memiliki fungsi tersendiri. Jadi, epidermis pada akar jagung memiliki peran vital dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Sebagai lapisan terluar, epidermis melindungi akar dari kerusakan dan memfasilitasi penyerapan air dan nutrisi yang penting untuk pertumbuhan tanaman. Selanjutnya adalah korteks. Korteks pada akar jagung memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai penyimpanan cadangan makanan dan transportasi. Pada penyimpanan cadangan makanan, korteks merupakan tempat penyimpanan cadangan makanan, terutama dalam bentuk pati. Pati ini dapat digunakan oleh tanaman saat dibutuhkan, misalnya selama masa pertumbuhan atau saat kondisi lingkungan tidak menguntungkan. Selanjutnya yaitu transportasi. Transportasi pada korteks juga berperan dalam transportasi air dan nutrisi dari epidermis ke silinder vaskular atau berkas pembuluh. Air dan nutrisi yang diserap oleh rambut akar akan melewati korteks menuju silinder vaskular untuk didistribusikan ke seluruh bagian tanaman. Struktur korteks yaitu tersusun atas parenkim, sklerenkim, dan kolenkim. Nah, mereka itu akan dijelaskan pada jaringan penyokong yang akan ditugaskan pada tugas selanjutnya. Selanjutnya ada endodermis. Endodermis pada akar jagung berfungsi sebagai penghalang selektif yang mengatur aliran air dan nutrisi dari korteks ke silinder pusat. Di situ ada pita Kaspari, regulasi penyerapan, yaitu fungsi dari endodermis. Pita Kaspari pada endodermis memiliki struktur khusus yang disebut pita Kaspari. Selanjutnya yaitu endodermis. Pada akar jagung memiliki sebagai penghalang selektif yang mengatur aliran air dan nutrisi dari korteks ke silinder pusat. Endodermis memiliki struktur khusus yang disebut pita Kaspari, yang merupakan penebalan dinding sel yang mengandung suberin. Pita Kaspari mencegah aliran bebas air dan nutrisi melalui dinding sel, sehingga air dan nutrisi hanya dapat masuk ke silinder pusat melalui plasmodesmata, yaitu saluran kecil yang mengandung sitoplasma sel-sel tetangga.
Selanjutnya yaitu ada regulasi penyerapan. Pita Kaspari membantu mengatur penyerapan nutrisi dan mencegah hilangnya air dan nutrisi dari silinder pusat. Ini memastikan bahwa hanya nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman yang masuk ke dalam silem untuk diangkut sebagai tanaman lainnya. Selanjutnya yaitu pericycle. Fungsi pericycle pada akar jagung memiliki peran utama dalam pembentukan akar lateral atau cabang akar. Sel-sel pericycle memiliki kemampuan untuk membelah secara cepat, sehingga memungkinkan pertumbuhan akar lateral. Pericycle juga berperan dalam menginisiasi pertumbuhan akar lateral dengan membelah sel-selnya di dekat elemen silem akar. Perkembangan akar lateral. Sel-sel pericycle yang membelah membentuk jaringan meristem baru yang kemudian berkembang menjadi akar lateral. Jadi, pericycle pada akar jagung itu memiliki peran penting dalam pertumbuhan akar lateral yang membantu memperluas sistem perakaran dan meningkatkan penyerapan air dan nutrisi dari tanah. Selanjutnya yaitu ada pit. Fungsi pit pada akar jagung yaitu untuk menyimpan dan mendukung. Pit atau empulur pada akar jagung yaitu menyimpan cadangan makanan terutama pati yang dapat digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan akar. Sedangkan untuk dukungan yaitu pit mendukung memberikan dukungan struktural untuk akar, membantu menjaga bentuk dan kekakuannya. Pit itu terletak pada pusat akar, dikelilingi oleh silinder vaskular. Struktur pit terdiri dari sel-sel parenkim yang besar dan tipis dengan ruangan antar sel yang luas. Jadi, pit itu memainkan peran penting dalam fungsi akar jagung, menyediakan cadangan makanan dan dukungan struktural untuk pertumbuhan dan perkembangan akar. Selanjutnya yaitu silem. Fungsi silem pada akar jagung yaitu mengangkut air dan nutrisi. Silem pada akar jagung berfungsi sebagai jaringan pengangkut air dan nutrisi dari akar menuju bagian tanaman lainnya, terutama daun. Proses pengangkutannya yaitu ada penyerapan, transportasi, dan fotosintesis. Penyerapan, akar jagung menyerap air dan mineral dari tanah melalui rambut akar. Sedangkan transportasi, silem merupakan jaringan pembuluh, mengangkut air dan mineral yang diserap dari tanah ke seluruh bagian tanaman, termasuk daun. Fotosintesis, air yang diangkut oleh silem digunakan dalam proses fotosintesis di daun. Struktur silem terdiri dari beberapa jenis sel, yaitu trakeit, trakea, serat silem, parenkim silem. Trakeit itu apa sih? Trakeit yaitu sel-sel panjang dan sempit dengan ujung runcing yang saling berselubung melalui noktah, lubang kecil pada dinding sel. Sedangkan trakea yaitu sel-sel yang lebih besar dan pendek, membentuk tabung panjang yang saling berhubungan melalui lubang yang lebih besar. Selanjutnya yaitu serat silem. Serat silem yaitu sel-sel yang memberikan kekuatan dan dukungan struktural pada silem. Sedangkan parenkim silem yaitu sel-sel hidup yang berfungsi menyimpan cadangan makanan dan membantu dalam pengangkutan air dan nutrisi. Jadi, silem itu merupakan jaringan penting pada akar yang bertanggung jawab untuk mengangkut air dan nutrisi dari akar ke daun dan bagian tanaman lainnya, yaitu ada batang, buah, atau bunga. Proses ini penting untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Selanjutnya yaitu flum. Flum pada akar jagung berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tanaman, termasuk akar. Flum itu proses fotosintesis terjadi di daun, menghasilkan gula, terutama sukrosa.
sebagai sumber energi untuk pertumbuhan tanaman. Floem adalah jaringan yang mengantarkan gula hasil fotosintesis dari daun ke akar. Akar yang menggunakan gula dari floem untuk respirasi seluler, pertumbuhan, dan perkembangan akar. Peran floem dalam pertumbuhan akar yaitu untuk energi untuk pertumbuhan, yaitu gula yang diangkut melalui floem menyediakan energi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan akar. Bahan pembangun yaitu gula juga digunakan sebagai bahan pembangun untuk membentuk sel-sel baru di akar. Floem berperan dalam pembentukan akar lateral atau cabang akar yang membantu tanaman menyerap air dan nutrisi lebih efisien. Jadi, floem pada akar jagung memiliki peran penting dalam mengangkut nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan akar. Tanpa floem, akar jagung tidak akan dapat memperoleh energi dan bahan pembangun yang diperlukan untuk pertumbuhan dan berfungsi dengan baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa xilem dan floem itu sangat berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan tersebut. Jika salah satu dari xilem dan floem tidak berfungsi, maka tanaman tersebut tidak akan tumbuh dan berkembang. Bisa jadi mereka akan mati atau pertumbuhannya itu akan sampai di situ saja atau tidak akan berkembang biak. Terima kasih.